Hai, gue Pita. Dalam video ini gue mau bahas mengenai perempuan dan investasi. Dan gue akan berusaha menguraikannya dengan seobjektif mungkin. Dalam berinvestasi sebagai perempuan ada hal-hal yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Pertama-tama gue mau bahas hal yang kekurangan dulu lah ya. Perempuan, terutama dari keluarga penghasilan menengah ke bawah, cenderung tidak menjadi prioritas untuk mendapatkan pendidikan. Apabila ada satu keluarga yang uangnya sangat terbatas, biasanya anak laki-laki akan diutamakan untuk menempuh pendidikan yang lebih lanjut. Ketika bekerja, perempuan pun akan dibayar dengan gaji yang lebih rendah. Yes, gender pay gap itu nyata di dunia kerja dan itu terjadi di pekerjaan jenis apapun. Perempuan juga cenderung lebih banyak mengambil jeda selama kehidupan bekerjanya untuk berbagai alasan, seperti kalau mereka harus cuti ketika melahirkan, mengurus anak, atau ada anggota keluarga lainnya. Ini yang membuat potensi penghasilan dan kemajuan karir perempuan lebih terbatas. Selain itu, banyak perempuan bergantung pada sosok lain dalam hidup mereka untuk mengambil keputusan penting terkait keuangan. Ketika kecil, biasanya keputusan keuangan diambil oleh orang tua, misalnya ayah atau ibu. Ketika menikah, biasanya oleh suami. Dan setelah tua, biasanya keputusan keuangan mereka ditentukan oleh anak. Dan terakhir, rata-rata perempuan hidup lebih lama dari laki-laki. Kalau di rata-rata, umur perempuan biasanya 5 atau 6 tahun lebih lama. Sekarang gue akan membahas hal yang menguntungkan buat perempuan. Perempuan itu cenderung tidak malu dan tidak ragu mengajukan pertanyaan ketika mempelajari sesuatu. Ini merupakan cara belajar yang lebih mulus dan lebih cepat dalam menguasai sesuatu. Sementara, laki-laki biasanya lebih suka mempelajari sesuatu dengan melakukan sendiri, melalui trial dan error. Sehingga sampai ada buku judulnya Why Men Won't Ask Direction. Perempuan juga jago dalam membuat budget. Nggak perlu jauh-jauh, lihatlah di rumah tangga kita sendiri. Bagaimana ibu-ibu bisa sangat tahu berapa kebutuhan belanja di dapur. Bagaimana memastikan dengan uang yang ada bisa memenuhi kebutuhan satu keluarga, berapapun penghasilannya. Perempuan juga mengelola resiko dengan lebih baik. Kalau sudah memilih sesuatu dalam berinvestasi, maka cenderung akan lebih berkomitmen untuk investasi tersebut. Jadi lebih banyak perempuan akan memilih berinvestasi untuk jangka panjang dan menghindari mencari keuntungan dengan cepat dengan cara misalnya timing the market atau all in dalam satu hal. Kalau tujuan finansial sudah terpenuhi, biasanya perempuan akan puas dengan gain yang mereka dapatkan. Dua sisi positif dan negatif dari bagaimana perempuan melihat keuangan, memang ada perbedaan besar dari cara laki-laki dan cara perempuan memandang uang. Contoh ekstrimnya begini, jika ada seseorang mendapatkan uang 1 miliar, laki-laki dia akan berpikir bagaimana caranya mengelola uang 1 miliar ini sehingga bisa jadi 2 miliar. Kemudian dia akan memikirkan strategi yang mungkin resikonya lebih tinggi sehingga dia bisa mendapatkan 2 miliar. Tapi tentu saja ada resiko dia akan kehilangan 1 miliar tersebut. Sementara kalau perempuan, bagaimana cara mengelola uang 1 miliar ini agar tidak habis? Sehingga perempuan akan mengalokasikan uang tersebut di aset-aset yang dianggap aman, tapi aset yang terlalu aman tidak memberikan imbal investasi yang baik. Lama-lama uang tersebut akan tergerus oleh inflasi. Dari dua cara pandang yang ekstrim ini, sebenarnya seninya itu adalah mencapai keseimbangan di tengah-tengah. Bagaimana kita tetap bisa menghasilkan return yang baik dan menghindari resiko yang membuat kerugian besar. Inilah yang membuat gue mendorong agar perempuan, yuk mari kita mulai mempelajari dan tahu bagaimana mengambil keputusan dalam mengelola investasi. Karena walaupun sebenarnya kita cenderung punya tendensi untuk menabung dan menyimpan uang, itu memang bagus, tapi kita juga perlu belajar untuk mengembangkan uang yang kita miliki dengan lebih baik. Gue pun masih belajar dan pastinya gue masih banyak kesalahan, terutama baru-baru ini. Demikianlah ranting gue hari ini. Semoga berguna ya. Ingat, it's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!